Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Rizky Alan, asal sekolah dari SMK Negeri 2 Maros, asal daerah Maros, Sulawesi Selatan. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan di bidang perikanan dan kelautan yang ada di Indonesia. Silakan simak video ini sampai akhir. Baiklah, yang pertama mengenai pengertian perikanan. Jadi perikanan adalah semua hal yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan dan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Baiklah, selanjutnya mengenai masalah perikanan. Ada beberapa masalah di bidang perikanan yang ada di Indonesia. Yang pertama, belum optimalnya produksi perikanan budidaya nasional, ikan dan rumput laut, dan produksi perikanan di CEI dan laut lepas sebagai sumber pangan perikanan. Yang kedua, belum optimalnya pertumbuhan PDB perikanan. Yang ketiga, belum terkelolanya pulau-pulau kecil sebagai kekuatan ekonomi. Yang keempat, belum optimalnya industri perikanan khususnya di kawasan Indonesia bagian timur. Yang kelima, ketersediaan BBM untuk nelayan dan pembudidayaan ikan. Yang keenam, belum optimalnya pengawasan undang-undang fishing. Yang ketujuh, peningkatan kawasan konversi laut nasional. Dan yang kedelapan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Yang kesembilan, peningkatan iptek kelautan dan perikanan serta diseminasi teknologi. Dan yang kesepuluh, peningkatan tata kelola pembangunan kelautan dan perikanan nasional. Baiklah, selanjutnya tentang Laut Indonesia. Indonesia memiliki luas perairan sekitar 8,5 juta kilometer. Dengan luas laut yang seperti itu, tentu saja ada banyak sekali spesies laut yang tinggal atau ada di Indonesia. Tercatat bahwa ada sekitar 3.500 spesies ikan, 1.114 spesies rumput laut, dan ada lebih dari 450 biota terumbu karang. Sementara itu di pesisir, Indonesia memiliki panjang garis pantai lebih dari 108.000 km. Baiklah, selanjutnya masalah di Laut Indonesia. Menurut sejumlah ahli, Indonesia dikenal sebagai negara maritim yang kaya akan sumber daya kelautan. Sumber daya tersebut seperti ikan yang dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jika permasalahan laut muncul, maka akan berdampak pada nelayan dan warga pesisir karena penopang ekonominya terganggu. Adapun masalah-masalah yang sering terjadi di Laut Indonesia antara lain: yang pertama, illegal fishing. Permasalahan di Laut Indonesia yang kerap ditemui oleh petugas ialah illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal. Laut Indonesia kaya akan ikannya, sehingga nelayan dari luar negeri banyak mengincar ikan yang ada di Indonesia. Ini menjadi ancaman bagi kelautan Indonesia serta merugikan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau disingkat KKP terus berusaha mencegah masuknya kapal-kapal asing yang mencuri ikan di wilayah laut Indonesia. Kapal asing yang mencuri ikan di laut Indonesia akan diancam ditenggelamkan kapalnya dan orangnya akan diproses hukum. Baiklah, adapun masalah yang kedua yaitu sampah yang ada di Laut Indonesia. Permasalahan Laut Indonesia bukan hanya illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal. Indonesia menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar di laut. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, sampah di Laut Indonesia didominasi oleh sampah plastik. Sampah yang mencemari laut akan berdampak buruk pada habitat laut, pariwisata, kesehatan, masyarakat pesisir, hingga ekonomi. Adapun permasalahan yang ketiga yaitu penangkapan ikan dengan merusak atau destructive fishing. Permasalahan Laut Indonesia selanjutnya ialah penangkapan ikan dengan cara merusak. Penangkap ikan dengan cara merusak kerap terjadi di wilayah laut Indonesia yang sangat berbahaya untuk ekosistem laut. Penangkapan ikan dengan cara merusak seperti menggunakan bom,
pukat harimau, dan racun bisa merusak ekosistem laut, bahkan akan merusak lingkungan laut. Baiklah, itulah tadi pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.